Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utami dengan NIM 079. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar pembiayaan. Yang pertama, definisi atau pengertian pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam kata lain, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Kemudian yang kedua, prinsip pemberian pembiayaan bank syariah. Pemberian pembiayaan memiliki 6 prinsip, yaitu yang pertama, karakter. Karakter adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Kemudian yang kedua, kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya. Dari bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemudian yang ketiga, capacity. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya atau ability to pay secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya. Kemudian yang keempat, kolateral. Kolateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kolateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan, dan status hukum. Yang kelima, condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemudian pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Yang terakhir, yang keenam, constraint adalah batasan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilakukan pada tempat atau kondisi tertentu. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las. Selanjutnya, jenis pembiayaan bank syariah. Yang pertama, jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. Yang pertama, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi, pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran berasal dari gaji, bukan dari objek yang dibiayainya. Yang kedua, pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. Di antaranya pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, dan pembiayaan korporasi. Yang kedua, jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, pembiayaan modal kerja.
yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas, modernisasi, atau ekspansi. Yang ketiga, pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru. Yang ketiga, jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan, yaitu yang pertama sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Yang kedua, bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang diterapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan penyelesaian proyek maupun kebutuhan biaya nasabah pembiayaan. Yang ketiga, rekening koran atau revolving atau penarikan sesuai kebutuhan. Yang keempat, jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi yang pertama, pembiayaan bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank. Yang kedua, pembiayaan sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu. Yang kelima, jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Contohnya, pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi. Yang keenam, jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan diberikan berdasarkan yang pertama, pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, pembiayaan transaksi penanaman modal, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa menyewa, dan yang terakhir, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam. Kemudian, akad pembiayaan bank syariah, yaitu yang pertama, murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli. Yang kedua, murabahah. Akad murabahah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, musyarakah. Pembiayaan musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Yang keempat, akad salam. Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang atau komoditas dengan pembayaran dan penyerahan suatu kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Yang kelima, istisna. Pembiayaan dengan akad istisna adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang. Yang keenam, akad ijarah, yaitu pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Yang ketujuh, akad qard, yaitu transaksi pinjam meminjam dana. Ada persamaan transaksi akad ini dengan pembiayaan di bank konvensional, yaitu ada transaksi seseorang atau pihak peminjaman kepada orang atau pihak lain. Yang terakhir,
kolektibilitas atau kualitas pembiayaan bank syariah. Parameter dalam menentukan kualitas pembiayaan sebagai berikut. Terdiri dari 3. Yang pertama, prospek usaha. Yang kedua, kinerja nasabah pembiayaan. Yang ketiga, kemampuan pembayaran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.